2%. Malaysia 2%, guru besar kita oke. itu sudah 5,65%. Oh, di atas Artinya, jauh ya. jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka dulu belajar daripada kita. Betul. Nah, Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, teman-teman yang masih belum menekan tombol subscribe atau baru berjumpa dengan channel ini, please teman-teman ya, sokong terus channel ini sampai tembus 10.000 subscriber dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Oke, di video kali ini ada sedikit pernyataan di gedung DPR Indonesia kemarin, teman-teman ya. Langsung saya reaction. Mereka mengakui bahwa pendidikan Indonesia itu sangat miris sekali, bahkan terpuruk teman-teman di Asia Tenggara. Bahkan mereka itu menyindir bahwa pendidikan Indonesia itu masih kalah jauh dengan pendidikan yang ada di Malaysia. Wow, gila. Bagaimana solusinya agar pendidikan Indonesia itu bisa jauh lebih baik di Asia atau nomor satu di Asia? Caranya adalah hargai kualitas guru Indonesia. Dengan cara naikkan harga mereka, maka insya Allah pendidikan Indonesia akan menjadi pendidikan yang lebih baik, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Simak bersama-sama sampai habis. Jom kita play bersama, let's go. saya kembali kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi. Oh, Pak Menteri Saya Pendidikan sepakat, Tinggi Pak, langsung. bahwa hari ini pendidikan tinggi kita itu masih jauh karena APK kita baru mencapai 39,37% 2024. Tapi ingat bahwa itu terjadi kenaikan, Pak. Tahun 2020 APK kita hanya 30,85%. Hari ini 39,37%. Ternyata di dalam hal ini yang meningkatkan APK kita secara tidak langsung itu adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Pak. Yang hari ini telah mencapai 1 juta orang dengan dana 14,7 triliun. Oh, Ya, jumlah mahasiswa kita 8.422. Nah, kalau kita ingin APK kita semakin naik, KIP kuliahnya itu harus dipertimbangkan untuk ditambah. Ya, karena kita memiliki presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan yang begitu mewah dan besar dan tiap hari baca buku. Nanti tinggal minta Pak Fadri John kasih sentilan dikit, jadilah dana itu untuk KIP kuliah untuk dipertimbangkan. Dan menurut saya ini adalah faktor. Tetapi kita juga penting sekali, Tridharma itu kayaknya nggak seimbang, Pak. Penelitian kita itu kurang, ya. Kalau yang lain oke udah, ya. Oke. Dengan Profesor Stella yang kita import dari Tsinghua University, saya ingin menggambarkan bahwa guru besar kita hari ini cuma 2% dari 314.000 dosen. 2%. Malaysia 2%, guru besar kita oke. itu sudah 5,65%. Oh, di atas Artinya, jauh ya. jiran kita itu jauh lebih hebat daripada kita. Padahal mereka dulu belajar daripada kita. Betul. Nah, berdasarkan itu, anggaran riset kita. Kemarin saya baca-baca BOPTN, Pak. Dulu Malaysia belajar kepada Malaysia dalam hal pendidikan. Tapi kenapa sekarang kita akui Malaysia jauh lebih baik pendidikannya daripada negara Malaysia? Ada apa? Semakin jauh, semakin terus berkembang negara ini, pendidikan semakin terpuruk malah. Aduh. Cuma 1,85 triliun. Vokasi 110 miliar. Mau jadi apa, Pak? Ya? Kalau di BRIN 5,5 triliun, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan anggaran sekaligus menyeimbangkan bahwa riset merupakan hal yang utama di dalam Tridharma pendidikan tinggi tersebut. Betul. Nah, yang saya ingin sampaikan, periset kita itu hari ini 216.000, Pak. Sama-sama kita merdeka dengan Korea Selatan. Korea Selatan 15 Agustus, kita 17 Agustus. Tahun yang sama mereka memiliki 545.000 periset. Itu kan. Saya berharap, Pak, Bapak seorang keluarga menteri, saya katakan. Jadi waktu saya sekolah SMP kelas 2, Pak, bapaknya menteri pendidikan.
Oke. Dulu Pak, Malaysia belajar pendidikannya kepada Malaysia. Sekarang Pak ya, pendidikan Malaysia jauh lebih unggul daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Ada apa? Bapak Ada apa Sumatri. gerangan? Ya, sekarang 51 tahun kemudian Bapak berada di sini kembali. Selamat dan selamat berjuang untuk menuntaskan kemiskinan sesuai dengan asta-cita Kabinet Merah Putih yang keempat dari Pak Prabowo. Wow. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Merdeka. Oke. Saya kembali kepada Pak Menteri Pendidikan Tinggi. Saya sepakat Pak, bahwa hari ini pendidikan tinggi kita itu masih jauh karena APK kita baru mencapai 2%. 39,37% 2024. Tapi ingat bahwa itu terjadi kenaikan Pak. Tahun 2020 APK kita hanya 30,85%. Hari ini 39,37%. Ternyata di dalam hal ini yang meningkatkan APK kita secara tidak langsung itu adalah program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pak. Yang hari ini telah mencapai 1 juta orang dengan dana 14,7 triliun. Ya, jumlah mahasiswa kita 8.422. Nah, kalau kita ingin APK kita semakin naik, KIP kuliahnya itu harus dipertimbangkan untuk ditambah. Ya, karena kita memiliki presiden yang suka pendidikan, presiden yang memiliki perpustakaan. Dan video ini terulang lagi teman. Ternyata durasinya hanya 4 menit. Ini loh. Dulu padahal Malaysia loh belajar pendidikannya di Indonesia. Tapi kita masih kalah jauh dengan Malaysia. Malu tidak? Malu lah. Korea merdeka hanya selisih 2 hari dengan Indonesia. Tapi Korea sudah jauh meninggalkan kita loh. Jauh. Betul-betul jauh. Dan itu yang harus kita benahi. Kita harus belajar kepada negara tetangga. Kita harus melihat negara-negara lain. Kenapa mereka bisa maju sedangkan kita masih mau merangkak. Kan seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah perbandingan pendidikan Indonesia dibandingkan dengan pendidikan Malaysia. Itu kita masih kalah jauh ternyata teman-teman. Malaysia sudah jauh meninggalkan kita, padahal Indonesia lebih dulu merdeka. Padahal Malaysia dulu belajar pendidikannya itu belajar kepada negara Indonesia. Artinya mencontoh atau meniru atau ya dari guru-guru daripada Malaysia itu berasal daripada Indonesia. Tapi kenapa sekarang jauh tertinggal daripada negara Malaysia? Mungkin faktor utamanya bukan hanya KIP, Kartu Indonesia Pintar buat mahasiswa. Itu disebabkan karena gaji guru yang sangat-sangat rendah sekali. Tak sesuai dengan gaji. Itu faktor utamanya adalah itu. Hargai guru, karena guru itu pahlawan tanpa jasa loh. Banyak yang jadi menteri, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi kepala desa, kepala daerah. Itu sumbernya daripada guru loh teman-teman ya. Gila. Dan ketika negara sudah seperti ini, guru ternyata tidak dihargai, kan seperti itu. Mau berkembang kayak gimana negara ini pendidikannya kalau guru tidak dihargai? Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga subscribe teman-teman ya. Subscribe, karena subscribe itu gratis. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.